Selamat pagi. Cie, seneng ya udah ketemu Jumat lagi. Tunggu. Sebelum kita memulai hari, mending kita sarapan informasi bareng. Menu pertama, ada lifter Indonesia Nurul Akmal yang kena body shaming. Kedua, ada mantan koruptor yang jadi komisaris. Dan ketiga, soal dihapusnya tes keperawanan calon prajurit TNI Angkatan Darat. Dan gak kalah penting, ada rilis terbaru soal menguatnya ekonomi Indonesia, tapi di saat yang bersamaan, COVID di luar Jawa malah makin mengganas. Kita bahas yuk. Pemerintah mengklaim kondisi penanganan COVID-19 di Jawa Bali mulai terkendali, tapi kita belum bisa bernafas lega karena laju penyebaran COVID-19 di luar Jawa Bali semakin meluas. Sampai sekarang, lebih dari 100.000 pasien COVID-19 telah berpulang. Indonesia jadi negara pertama dari 10 negara ASEAN yang mencapai angka sebesar ini. Menurut data Kemenkes, banyak daerah di luar Jawa yang tingkat keterisian rumah sakitnya sudah melampaui batas dari WHO. Direktur P2PML Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi meminta daerah dengan BOR atau bed occupancy rate di atas 80% untuk segera menambah bed, ruang rawat, hingga tempat isolasi terpusat. Ia juga mewanti daerah-daerah ini supaya memperkuat testing untuk deteksi dini. Sementara itu, juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito kemarin juga sempat bilang akan mereplikasi penanganan COVID-19 di Jawa Bali buat pulau-pulau lainnya di luar Jawa. Dear pemerintah, Indonesia punya 34 provinsi loh. Bisa yuk semuanya dikasih penanganan yang sama seriusnya. Baru aja pulang ke tanah air, atlet angkat besi Nurul Akmal malah dapat kejadian gak enak nih. Lifter asal Aceh itu mendapat komentar bernada body shaming. Nurul dan atlet Indonesia lainnya baru aja tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis dini hari. Ketika Nurul menghadap awak media sambil mengambil rangkaian bunga, ada seseorang berteriak yang paling kurus. Setelah viral, video ini mendapat berbagai respons dari netizen. Banyak yang geram dengan celetukan body shaming itu. Netizen bilang, enggak seharusnya Nurul mendapat perlakuan itu. Karena bagaimanapun juga, ia telah berjuang dan mewakili Indonesia di ajang 4 tahunan tersebut. Menanggapi hal ini, Nurul hanya tertawa. Atlet berusia 28 tahun ini sudah tahu video yang beredar, bahkan tahu siapa orang di balik teriakan itu. For your information, Nurul itu atlet powerlifting kelas 87 kg. Kalau ia bisa angkat beban sampai 150 kg, itu pasti badan isinya massa otot semua. Lagian, Kak Amel mah jangan disamain sama kita manusia penuh lemak yang disuruh ngangkat 2 galon aja udah encok tuh pinggang. Kan udah 2021, masih zaman ya guyonan model body shaming kayak gitu. Heran. NGO International Human Rights Watch merilis rencana TNI AD yang mau menghapus tes keperawanan untuk calon prajurit perempuan. Jika benar terlaksana, maka ini akan menjadi sebuah lompatan besar bagi institusi militer tersebut. Kemarin Juli, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa bilang akan menghapus tes kesehatan yang enggak relevan buat para calon prajurit perempuan. Nantinya, tes kesehatan bagi prajurit perempuan tak akan berbeda dari prajurit pria. Kita lakukan seleksi terhadap pria harus sama dengan apa yang kita lakukan terhadap wanita dalam hal tadi ya, dalam hal kemampuan mereka untuk mengikuti pendidikan pertama atau dasar militer. Ada hal-hal yang tidak perlu lagi dilakukan dan bukan tidak perlu, tidak boleh karena nggak ada hubungan. Ia juga mengatakan kalau tes kesehatan tak akan lagi dilakukan buat calon istri atau calon suami para prajurit. Meskipun belum ada dokumen tertulisnya, setidaknya TNI Angkatan Darat telah satu langkah lebih maju. Ketua Komnas Perempuan Andi Endriani berharap TNI Angkatan Udara dan Angkatan Laut bisa mengikuti jejak TNI Angkatan Darat dan menghapus tes yang sudah dilakukan sejak lebih dari 50 tahun lalu itu. Wah, kebijakan ini bisa berperan cukup besar loh untuk mengakhiri sikap diskriminatif terhadap perempuan, apalagi buat mereka yang mau berkarir di dunia militer. Asik, ada yang jadi komisaris nih. Kementerian BUMN baru aja menunjuk mantan terpidana kasus korupsi Izedrik Emir Muiz jadi komisaris salah satu anak usaha BUMN. Iya, serius. Emir Muiz ini pernah terlibat kasus korupsi proyek pembangunan PLTU di Tarahan, Lampung. Pada 2014, mantan politisi PDI Perjuangan itu menerima suap dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara serta denda sebesar 150 juta rupiah. Ternyata,
Emir sudah duduk manis sebagai komisaris di PT Pupuk Iskandar Muda sejak 18 Februari lalu. 99% saham di perusahaan itu merupakan milik BUMN lewat PT Pupuk Indonesia Persero. Meskipun tak melanggar ketentuan dan persyaratan yang ada, banyak yang mempertanyakan pengangkatan ini. ICW berkomentar pengangkatan Emir jadi seakan memperlihatkan kemunduran pengelolaan BUMN oleh pemerintah. Kata ICW, masa sih nggak ada calon lain yang lebih kredibel? Selain itu, penunjukan ini juga bertolak belakang dengan kampanye akhlak kebanggaan BUMN. Wahai netizen yang suka bilang bismillah komisaris. Kalian kalah tuh sama eks-koruptor. Good news, pertumbuhan ekonomi Indonesia perlahan naik jadi 7,07%. Kira-kira berkat sektor apa ya? Dan bakal awet nggak ya? Kemarin, Badan Pusat Statistik alias BPS baru aja mengumumkan kalau ekonomi Indonesia tumbuh 7,07% di kuartal 2 2021. Menurut Kepala BPS Margo Yuwono, sekitar 84,93% PDB berasal dari konsumsi rumah tangga dan investasi. Sektor yang mengalami kenaikan signifikan adalah sektor transportasi dan perdagangan, yakni sebesar 25,1%. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim kalau ini jadi capaian tertinggi buat Indonesia sejak 2008 lalu. Di sisi lain, pengamat ekonomi memprediksi ekonomi Indonesia di kuartal ketiga akan kembali melambat. Yang menjadi permasalahan, kenapa kemudian pemulihan yang seakan tinggi 7% itu disebut sebagai pemulihan semu. Pemulihan semu karena kualitas pertumbuhan ekonominya itu relatif rendah. Karena yang naiknya tinggi adalah sektor-sektor yang disebut sektor non-tradable atau sektor-sektor jasa yang tidak menghasilkan barang. Sehingga serapan tenaga kerjanya tidak tinggi. Jadi kuartal kedua tumbuh positif 7%, kuartal ketiga diperkirakan akan negatif. Bisa sampai -1 sampai dengan -2%. Kata Bima Yudhistira, pada kuartal ketiga pertumbuhan ekonomi diprediksi masih negatif. Hal ini dikarenakan banyak negara tujuan ekspor yang lockdown gara-gara varian COVID Delta. Lalu juga karena ada PPKM berjilid di dalam negeri. Oh alah, pertumbuhan semu toh. Yowes rapopo, yang penting kita dukung program pemulihan ekonomi pemerintah, asalkan dibarengin sama penanganan COVID yang sungguh-sungguh loh ya. Nah, udah lengkap ya sarapan informasi pagi ini? Well, dengan situasi kayak sekarang, ada banyak alasan yang bikin kita bad mood. Tapi, daripada marah-marah, coba yuk kita cari cara untuk menebar kebaikan di sekitar kita, karena satu hal yang kamu kira kecil, mungkin aja menumbuhkan harapan yang besar dalam diri seseorang dan bikin kita bersatu untuk Indonesia. Kita ketemu lagi hari Senin depan, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Narasi Pagi. Happy weekend everyone! Bye!